Hai semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Suci Aisyah Febrianti dengan NIM 22416261201291 dari kelas MN22C. Kali ini aku mau ngejelasin tentang Big Data, yaitu tentang keamanan Big Data. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Nah, sekarang aku mau ngejelasin nih ke kalian apa sih Big Data. Big Data itu adalah sekumpulan data besar yang terdiri dari data terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Dan Big Data juga biasanya digunakan untuk membantu keperluan bisnis. Big Data ini sebenarnya adalah sama saja seperti database pada umumnya. Hanya saja yang membedakan itu adalah volume data dan juga kecepatan data, serta banyaknya data yang sangat bervariatif daripada database manajemen sistem pada umumnya. Nah, karena tadi kita udah ngebahas tentang Big Datanya, sekarang kita bahas tentang keamanan Big Datanya. Apa sih yang dimaksud dengan keamanan Big Data? Keamanan Big Data itu adalah cara untuk mengamankan data besar dari berbagai macam ancaman. Tahapan ini juga dilakukan dari tahap pertama hingga tahap akhir, dimulai dari tahap sumber hingga tahap visualisasi. Selain itu, keamanan Big Data juga adalah untuk memastikan semua data penting hanya bisa diakses oleh orang yang bersangkutan. Jadi, nggak sembarangan orang bisa mengakses data tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya aku bakalan ngejelasin ke kalian tentang jenis-jenis Big Data. Ada apa aja sih dari jenis-jenis Big Data? Yang pertama itu adalah authentication, yaitu adalah untuk memastikan data pengguna atau data anggota apakah sudah benar atau belum. Dan yang kedua itu ada enskripsi, yaitu mengubah data menjadi format yang tidak terbaca. Lalu yang ketiga ada firewall, yaitu adalah menyaring akses yang ingin masuk agar terhindar dari data pengguna ilegal. Dan yang terakhir itu ada access control, yaitu membatasi akses fisik dan juga akses digital terhadap data penting agar datanya selalu aman. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang keamanan data organisasi. Ancaman Big Data itu meliputi dua tahap. Yang pertama bisa melalui internal dan yang kedua bisa melalui eksternal. Melalui internal itu biasanya terjadi karena kurangnya pelatihan karyawan atau karyawan yang tidak sengaja mengirim data kepada orang yang salah. Hal tersebut mengakibatkan orang lain bisa mengetahui data tersebut. Dan yang kedua itu dari eksternal. Biasanya merupakan peretasan meliputi malware, serangan DDoS, dan juga ransomware. Selain itu, peretasan dari pihak eksternal juga bisa terjadi karena ketika kita yang tidak sengaja mengunduh situs dengan cara yang ilegal. Hal itu bisa terjadi dan juga nantinya si orang yang bersangkutan ini akan masuk ke data kita dengan memanfaatkan sandi data kita yang lemah. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian bahwa Indonesia ini pernah loh terjadi yang namanya peretasan, yaitu salah satunya adalah peretasan data PDN atau Pusat Data Negara yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2024. PDN ini adalah pusat data negara di mana dia memegang semua data masyarakat, mulai data pribadi hingga data pemerintahan. Data masyarakat yang dipegang ini seperti NIK, kartu keluarga, dan juga sebagainya. Nah, peretasan PDN ini terjadi disebabkan oleh brain chipper dengan menggunakan ransomware, yaitu perangkat lunak yang bergerak sangat cepat seperti virus dan mengakibatkan data menjadi terenskripsi dan juga mengakibatkan korbannya ini tidak bisa mengakses data tersebut karena data tersebut sudah dikunci oleh si yang menyerang tersebut. Nah, akibatnya dari kelalaian ini, negara itu memiliki kerugian yang sangat besar dan juga data-data masyarakat ini dipertaruhkan atas penyerangan tersebut. Dan juga menurut BSSN atau Badan Sandi dan Cyber Negara, kejadian ini bisa terjadi karena BPN ini tidak mempunyai data backup untuk membackup data tersebut, dan juga BPN ini terlalu memiliki data yang lemah. Dan juga dari pembelajaran ini bisa diberikan pelajaran seperti pemerintah harus lebih meningkatkan lagi keamanannya dalam soal data. Nah, yang
terakhir ini ada strategi keamanan perlindungan Big Data. Yang pertama ada authentication dan juga access control, yaitu memastikan data pengguna sudah benar. Dan yang kedua itu ada enkripsi atau mengubah data menjadi tidak terbaca. Yang ketiga ada firewall. Yang keempat ada backup data. Yang kelima ada pemantauan dan audit. Yang keenam ada pelatihan karyawan. Dan yang ketujuh ada rencana pemulihan sistem atau evaluasi setiap tahunnya atau setiap bulannya terkait tentang keamanan data. Sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat ya buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.